Sahabat Jat TV, selamat berjumpa lagi di channel ini ya. Dan kali ini kita akan melihat prospek atau masa depan bisnis tanaman atau buah nanas yang ada di Indonesia. Secara umum, bisnis buah nanas ini masih sangat menjanjikan dan prospek ya. Karena kalau kita melihat dari datanya, tiap tahun ini mengalami peningkatan ekspornya. Jadi di sisi ekspor ini mengalami peningkatan. Kemudian di sisi nasional, kebutuhan buah nanas ini juga masih sangat menjanjikan. Tinggal bagaimana membuat produk ataupun buah nanas yang ditanam oleh para petani ini menjadi semakin berkualitas sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Karena kalau kita lihat ya yang ekspor tentu yang benar-benar berkualitas ya, kualitas buah nanas A ya di atas sini apa 1,5 kilo gitu ya sekitar itu yang biasanya untuk pangsa pasar ekspor. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi tentang buah nanas ini, bagaimana cara bertanam, kemudian juga prospeknya seperti apa. Oke, kita ini dulu ya, subscribe terlebih dahulu untuk Anda yang baru saja bergabung, dan jangan lupa juga tekan tombol like-nya, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang butuhkan informasi tentang ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya. Kalau nanti ada update terbaru dari video di channel ini, Anda akan mendapatkan notifikasi. Oke, jadi buah nanas ini memang lokasi tumbuhnya itu sangat cocok di dataran tinggi ya, di dataran tinggi. Di dataran tinggi ini buah nanas bisa lebih berkembang lebih besar lagi, jadi buahnya lebih besar lagi. Sementara kalau di dataran rendah juga bisa, tetapi buahnya memang biasanya akan kalah besar dengan yang ada di dataran tinggi. Karena itu di Jawa Timur, satu di antara tempat pusat untuk pengembangbiakan nanas ini, budidaya nanas ini juga dataran tinggi, yaitu di lereng Gunung Kelut di daerah Kediri ya, di daerah Ngancar. Jadi kita akan lihat di sana seperti apa kondisi pertumbuhan dan juga budidaya nanas ini. Jadi di daerah Ngancar ini memang menjadi satu tempat yang punya potensi cukup bagus untuk pengembangan ataupun untuk budidaya tanaman nanas ya. Kenapa begitu? Ya karena ada aspek-aspek yang memang tidak dimiliki oleh daerah lain ya, yang jadi bagus gitu ya. Nah, satu diantaranya adalah tempatnya merupakan dataran tinggi, jadi di lereng Gunung Kelut. Artinya ini sudah menjadi tempat dataran tinggi yang berarti memenuhi syarat untuk tumbuh kembangnya nanas dalam bobot yang cukup besar. Nah, di awal memang tempatnya menjadi satu keuntungan. Kemudian lokasi lahannya juga ada yang menarik karena bisa memanfaatkan lahan perhutani ya. Oke, jadi yang awal dulu kita bahas, jadi tempatnya dataran tinggi sudah memenuhi syarat. Kemudian tentu saja buah atau bibit dari nanas ini sendiri yang harus memenuhi syarat untuk pangsa pasar ekspor kan gitu. Jadi awalnya memang nanas di sini untuk menembus pangsa ekspor itu masih cukup sulit karena buahnya masih belum memenuhi syarat ya di awal-awal dulu, beberapa belas tahun yang lalu. Jadi ini kan kecil-kecil waktu itu ya. Kemudian dicarilah cara bagaimana mendapatkan nanas ini dalam bibit yang cukup besar, sehingga akhirnya ditemukan dari hasil penelitian di salah satu perguruan tinggi pertanian di Indonesia ini, di Bogor sana, dan akhirnya didapatkan satu bibit nanas yang cukup bagus dan menghasilkan nanas di atas 1 kilo sampai di atas 1,5 kilo ya. Nah, dari situ kemudian ini mendapatkan apresiasi bahwa ini buah nanas yang memang cukup bagus untuk dikembangkan di daerah Ngancar atau di daerah Kediri ya. Nah, jadi dua hal sudah memenuhi aspek. Yang pertama dataran tinggi, kemudian bibitnya. Nah, apakah dataran rendah juga bisa? Bisa, tentu saja bisa, tetapi memang biasanya buahnya akan kecil-kecil di bawah 1 kilo ya, kalau mau nanam gitu. Jadi dua hal itu yang pertama. Kemudian yang kedua bibitnya. Yang ketiga adalah lahan di sini ada yang menarik teman-teman. Jadi
untuk menanam buah nanas di sekitar Gunung Kelut ini memang ada lahan yang menjadi lahan pribadi juga ada. Nah, tapi ada juga yang memanfaatkan bekerja sama atau menyewa dari lahan perhutani ya. Jadi lahan perhutani ini di beberapa tempat memang dikerjasamakan dengan masyarakat atau petani sekitar. Nah, kebetulan di daerah Kediri ini dimanfaatkan masyarakat untuk menanam nanas gitu ya. Kalau di daerah lain ada juga, di Mojokerto misalkan, di Lamongan itu ditanami minyak kayu putih, jadi nitip gitu ya. Nitip pihak perhutani menitipkan tanaman kayu putih ke para petani yang menyewa. Nah, petani yang menyewa bisa menanam jagung dan juga tanaman-tanaman yang lainnya. Nah, kebetulan di daerah Kediri ini ada tanaman nanas ya. Satu di antara petani nanas ini, Pak Suroto, juga sempat menyampaikan bahwa mendapatkan lahan kemitraan dari perhutani ini sekitar 2,5 hektar ya, 2,5 hektar. Nah, 1 hektarnya itu bisa ditanami sekitar 40.000 nanas. 1 hektarnya 40.000 nanas, kemudian ya sekitar 100.000 nanas ya. Jadi 100.000 nanas, ditanami 100.000 nanas. Dengan perkiraan nanti ini akan menghasilkan buah nanas, kalau dihitung-hitung berdasarkan yang lainnya ya sekitar belasan truk ya, belasan truk nanas itu nanti. Nah, hasilnya semacam itu, memang masih sangat menjanjikan, apalagi dihitung dari wilayah sini memang sudah menjadi sentra untuk produksi nanas ya. Jadi kan kalau kita lihat nanas ini ditanam di lereng Gunung Kelut, kemudian juga ada yang di Bogor, ada juga di Lampung ya. Ini provinsi yang penghasil nanas itu. Karena itu memang ini jadi satu tempat yang menarik. Oke, jadi kenapa kok menggunakan lahan pertanian? Jadi ini kan menjadi keuntungan tersendiri untuk mereka calon petani nanas ya. Jadi tidak punya lahan tetapi bisa bermitra dengan perhutani. Tentu saja harga sewanya lebih rendah dibandingkan kalau kita nyewa secara persen to persen ya, karena akan menjadi lebih mahal. Tapi kalau dengan perhutani ini karena kemitraan ya biasanya memang menitipkan tanaman-tanaman tertentu untuk dirawat oleh para mitra tadi. Kalau di Mojokerto tadi minyak kayu putih, kemudian petaninya menanam jagung. Nah, itu satu di antara hal yang memang jadi bergaining tersendiri. Nah, buah nanas. Nah, buah nanas yang ada di Gunung Kelut ini memang ada beberapa kendala ya. Di antaranya tadi saya sebutkan, pertama itu bibitnya. Nah, setelah bibitnya ketemu, biasanya akan terganggu di masalah harga. Nah, harga ini memang jadi sangat sensitif untuk para petani. Biasanya gangguan harga atau harga jadi turun ini di 2 musim ya. Di antaranya kalau musim lebaran, jadi puasa seperti ini, biasanya akan turun harganya karena memang panen nanas itu diharapkan oleh para petani tepat di menjelang hari raya. Itu yang pertama. Kemudian pada waktu tahun ajaran baru masuk sekolah, karena kan para petani itu biasanya akan membutuhkan dana untuk memasukkan anaknya ke sekolah, sehingga waktu itu panen bersamaan. Nah, imbasnya memang harga jadi turun ya, harga jadi turun. Sehingga 2 posisi tempat panen ini memang rentan sekali terhadap turunnya harga atau gangguan harga. Nah, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan, diantaranya dengan menanam tanaman nanas ini tidak diproyeksikan untuk panen di tahun ajaran baru dan juga di menjelang hari raya Idul Fitri, tetapi setiap hari ada yang tanam sekian hektar itu. Nah, sehingga nanti setiap hari juga ada yang panen. Jadi panennya tidak menunggu atau tidak diproyeksikan di Lebaran ataupun tahun ajaran baru. Nah, ini memang menjadi satu cara tersendiri supaya untuk bisa harga buah nanas ini tidak jatuh ya. Sehingga dengan cara semacam itu memang sekarang ini sudah mulai ada nampak kemajuan yang cukup berarti. Kemudian juga prospek dari petani nanas ini masih sangat bagus ya. Jadi beberapa kendala sudah terselesaikan, yaitu diantaranya 2 posisi
waktu panen nanas yang sangat rentan turunnya harga, kemudian bibit yang sudah ketemu juga. Nah, sekarang ini sudah bagus-bagus, jadi tanamnya juga sudah mulai ini apa tertib gitu ya. Jadi 1 hektarnya kalau dihimpun ya sekitar 40.000 tanaman nanas itu ya, karena memang jaraknya cukup pendek. Kemudian cara menanamnya juga sangat ini apa sangat mudah sekali. Kebutuhan air juga tidak terlalu banyak, karena biasanya kebutuhan air itu akan sangat intens ketika memasuki musim tanam ya, tapi setelah itu akan lebih longgar untuk kebutuhan airnya. Oke, mudah-mudahan catatan ini bisa jadi manfaat untuk Anda yang ingin menanam buah nanas. Salam dan sukses selalu untuk Anda.